Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakanlah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dahulu ketika manusia masih menganut paham animisme, dinamisme, manusia melakukan berbagai praktik pesugihan dengan memuja roh makhluk halus, jin ataupun setan-setan, demi mendapatkan jaminan hidup di dunia yang fana ini. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di zaman ini, hal itu nyatanya tidak serta-merta bisa menjauhkan manusia dari hal-hal yang berkaitan dengan dunia mistis. Bila dahulu orang-orang hanya memuja roh halus ataupun setan, maka di zaman ini praktik pemujaan itu berubah menjadi pemujaan terhadap diri sendiri dan kenikmatan hiruk-pikuk dunia. Dan akibatnya banyak orang yang menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri dan dunianya. Bahkan ada beberapa orang yang menjadi setan yang menggoda dan merasuki sesamanya dengan kebencian dan ketidakpedulian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil yang hari ini kita renungkan mengisahkan tentang Yesus yang mengusir kawanan setan yang telah merasuki dua orang di seberang danau Genesaret. Setan-setan ini bahkan telah membuat orang-orang di sekitar daerah itu ketakutan, sehingga tidak ada satupun dari antara mereka yang berani melewati jalan yang dilewati Yesus ketika berjumpa dengan dua orang yang sedang kerasukan setan itu. Ketika melihat Yesus, setan-setan itu langsung mengetahui siapa Yesus yang sebenarnya, sehingga mereka pun ketakutan dan memohon agar Yesus tidak membinasakan mereka. Setan-setan itu pun meminta Yesus memindahkan mereka ke kawanan babi.
Dan segera setelah Yesus memindahkan mereka ke kawanan babi, melompatlah kawanan babi itu ke dalam danau dan mati. Apa yang dilakukan oleh Yesus ini kemudian menjadi perbincangan di seluruh kota. Bukannya percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dijanjikan. Orang-orang di daerah itu justru semakin ketakutan, sebab Yesus mampu berkuasa atas setan-setan yang selama ini membuat mereka ketakutan. Mereka pun bersepakat untuk mengusir Yesus dari daerah mereka karena ketakutan sudah menguasai mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui perikop Injil yang kita renungkan hari ini, penginjil Matius sebenarnya ingin menyampaikan kritiknya kepada para pengikut Kristus yang seringkali tidak mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Jawaban setan yang mengatakan, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" hendak menunjukkan bahwa kawanan setan pun mengakui keilahian Yesus, sehingga mereka pun takut dan takluk terhadapnya. Sekarang marilah kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita sungguh percaya dan beriman kepada Yesus? Atau kita justru seperti orang-orang dalam perikop Injil yang mengusir Yesus karena ketakutan dan ketidakpercayaan? Apakah sungguh menempatkan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan atas diri dan kehidupan kita? Atau justru kita memilih dikuasai bujukan setan dengan menjadi Tuhan atas diri kita sendiri? Selamat bermenung. Ya Allah yang Maha Rahim, maafkanlah kami bila selama ini kami menjauh dari-Mu dan larut dalam kemegahan diri kami sendiri. Semoga dengan merenungkan sabda-Mu pada hari ini, kami mampu dikuatkan dari ketakutan-ketakutan yang menyelimuti hati kami. Dan kami pun mampu mempercayakan kehidupan kami hanya dalam penyelenggaraan kasih-Mu yang agung. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa
dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.